Iya, jadi berdasarkan KUHP pasal, eee, 30 ya, itu boleh-boleh saja jaksa penuntut umum menghadirkan, eee, saksi ya, saksi 160 ya, pasal 160 ayat 1 huruf C KUHP itu boleh saja jaksa penuntut umum menghadirkan yang di luar BAP. Namun dari pihak terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu boleh keberatan. Tapi hakim wajib juga mendengarkan. Kan bisa saja yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bisa meringankan atau bisa juga memberatkan. Nah, tergantung dari nanti penilaian hakim. Nah, mau berapa lagi saksi? Berarti artinya eh, dakwaan jaksa yang kemarin itu membuat keraguan-keraguan jaksa sendiri. Kenapa? Ternyata ada saksi yang belum diperiksa. Seharusnya itu kan jangan dilimpahkan dulu. Makanya jaksa penuntut umum 19 petunjuk. Ini kurang saksinya, ini kurang saksinya. Jadi nggak terburu-buru untuk berkas dikirim ke pengadilan. Pihak dari kuasa hukum atau terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu boleh keberatan. Namun hakim wajib mendengarkan. Nanti begitu juga dari terdakwa, dari kuasa hukum terdakwa menghadirkan para saksi-saksi yang meringankan. Nah, bisa saja nanti kalau itu walaupun katanya meringankan, tapi nanti di apa namanya didalamin pertanyaan oleh jaksa dan hakim malah bisa memberatkan. Nah, makanya itu saksi siapapun yang akan dihadirkan di persidangan wajib hakim mendengarkan dan nanti hakimlah yang memutuskan. Nah, tapi kalau misalnya Marzani merasa keberatan terkait pernyataan dari Kalapas Sultan Salemba yang dia bilang di dalam tas tersebut ada isi barbuk gitu narkotika barang tersebut, tapi Ahmad Zani tidak ibaratnya tidak tahu menahu dan dia menyangkalnya, dia tidak tahu itu tas siapa dan Ya, isinya juga dia tidak tahu, tiba-tiba dia ya, difoto, dipaksa, dia di setting untuk foto. ya. Ahmad bisa mengajukan itu di nota keberatan, pledoi nanti. Bisa, bisa. Di pledoi nanti akan disampaikan. Tapi pada saat di persidangan juga dia bisa membantah. Ya kan? Kalau tas itu kan bukan barang bukti narkotika. Narkotika itu apa? Ya barang yang dilarang oleh undang-undang. Kalau misalnya itu sabu atau ganja, yang langsung dipoto aja sabu dan ganjanya gitu. Makanya kadang-kadang kalau preskon itu kan ganjanya dibuka itu, ini sabunya begitu kan. Nah, artinya dari pihak Polres atau penyidik itu kan mengumumkan ini punya si ini punya si ini begitu. Nah, supaya artinya publik percaya dengan penegakan hukum begitu. Jadi jangan main-main dengan penegakan hukum karena apalagi Amar Joni ini kan artis nih, ya kan? Banyak publik yang menilai. Jadi hati-hatilah kita. Begitu. Berarti bukti foto yang cuman tok tas putih yang dipegang Marzoni beserta rekan-rekannya tidak bisa dijadikan barang bukti kuat untuk majelis hakim melihatnya. Ya itu kembali kepada majelis hakim. Kalau saya sebagai praktisi hukum menilai itu tas itu bukanlah narkotika, ya kan? Tas banyak dijual di pasar Senen mau Harus di mana. diperlihatkan dalam. Diperlihatkan dalamnya. Makanya kan kita sering melihat kan kalau di TV, di preskon ini barangnya difotoin kan begitu kan. Kemudian orangnya nanti di dekat apa namanya? Di dekat barang itu suruh pegang kan begitu kan difotoin. Tapi kalau misalnya di dalam tas isi tas itu apa? Makanya si Amar Joni mengatakan saya tidak tahu isi dalam tas. Iya kan? Tapi bang, Begitu. yang minggu lalu saya kasih video ke abang, kita lihat yang ada penggeledahan, Hmm. isi tas itu sepertinya hampir sama juga, banyak tas kecil, pot kecil warna putih. Iya. Tapi itu bukan dari CCTV bang, tapi dari rekaman pribadi handphone Nah, dari pihak itu. penyidik. Itu gimana bang? Nah, makanya ya kan dari awal-awal sidangnya Amar Joni para saksi ini kan saya minta hadirkannya aja CCTV. Hakim kan bisa memerintahkan itu. CCTV itu maksudnya rekamannya aja, rekaman CCTV itu dibawa kemudian diputar di persidangan. Jadi normal, bukan tiba-tiba orang ujuk-ujuk digiring kemudian divideoin begini, tidak, nggak boleh seperti itu. Kecuali kasus ini di luar lapas, di hutan misalnya yang saya sampaikan itu kan tidak ada CCTV. Kan sering orang dilakukan penangkapan di hutan-hutan kalau di daerah-daerah itu di pohon sawit, di pohon karet, di gedung-gedung yang katakanlah rumah-rumah yang tidak pernah ditinggalin gitu, sembunyi-sembunyi. Ini di lapas kok. Ya kan menambah curiga lah publik kalau misalnya CCTV itu tidak dihadirkan. Walaupun memang CCTV bukanlah satu-satunya alat bukti. Ya, tapi bisa menjadi petunjuk, apalagi sekarang narkotika kan menjadi alat bukti elektronik. Begitu. Bang, tapi bang, JP kan menghadirkan ya, saksi dari Kalapas yang memberikan bukti
dan Amarji tidak mau kalah juga, dia memberikan bukti print out 2 lembar terkait percakapan dia dengan ex kanit AKPC proses Merah terkait oknum polisi tersebut diduga memeras Ahmad Dhani senilai 300 juta per kepala, yang total 3M Ahmad Dhani suruh bayar ke teman-temannya, dan akhirnya disanggah oleh JPU karena dia merasa kenapa tidak pas dihadirkan AKPC yang sekitar 2 minggu lalu langsung dikonvertir, tapi malah baru ngasih bukti sekarang. Itu gimana? Sah-sah juga? Ya, saya pikir kalau ada memang keterangan dari terdakwa atau terdakwa menolak daripada keterangan-keterangan saksi yang dirasakan oleh JPU, dan kemudian dia menyampaikan bahwa ada bukti chatting, ya, bahwa penyidik meminta sejumlah uang, ya, kemudian membantah si Amarjoni tadi dan kawan-kawannya, kan itu bisa saja nanti jaksa menghadirkan si Kanit itu lagi, hadirkan aja lagi. Ya, diadu di situ di persidangan itu. Kapan saya pernah meminta? Ini chatting saudara, tunjukkan kepada majelis hakim. Saudara tanggal sekian, jam sekian chatting kepada saya, ini kan buktinya. Nah, persoalannya, apakah terdakwa Amarjoni sudah menyerahkan uang yang dimintanya? Tidak. Berarti belum ada kerugian di sana. Ya kan? Walaupun memang ada unsur-unsur akan melakukan tindak pidana, yaitu pemerasan. Nanti makanya jaksa penuntut hadirkan aja, minta kepada majelis hakim karena ini menjadi informasi yang menyimpang di publik, saya izin untuk menghadirkan si AKP siapa namanya tadi? Yosi di persidangan, hadirkan saja kan sebentar aja. Orang kalau di Jakarta ini kan dekat aja sidang. Nanti mintakan, kalau majelis hakim mengabulkan ya hadirkan. Supaya sama-sama didengarkan majelis hakim kesaksian mereka. Tapi kalau didiamkan, kenapa Anda? Ya mungkin saja kemarin itu dia lupa kan. Karena namanya orang lagi menghadapi pidana kan banyak lupa orang. Nah, tapi ketika dia ingat, kemudian ada bukti chattingan itu, hadirkan lagi si penyidiknya. Barangkali itu. Biar terang benderang. Terang benderang. Siapa yang sebenarnya pengedar, siapa yang oknum memeras. Nah, bisa saja kan, kita kan nggak tahu ini. Banyak juga ini sekarang kan banyak oknum penyidik ini, ya dia sebenarnya bandar juga, ya. Dia melalui orang lapas, jualkan ini barang, jualkan ini barang. Nah, kan bisa saja, telusuri aja. Kalau misalnya memang dari pihak kepolisian, oknum tadi, ya, sampai dia meminta uang 300 juta itu, apakah itu uang untuk memeras supaya ditangguhkan hukumnya, atau memang dugaan itu adalah yang seharusnya distorkan kepada dia, begitu. Jadi disuruh jualkan barang, store, mana storannya, kan gitu. Itu dugaan ya. Nah, itu kan banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Karena banyak juga oknum yang memanfaatkan jabatan dan profesinya. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam lapas, begitu barangkali.